Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari umat Tuhan saja, Bapak Ibu jemaat Tuhan, katakan Bapa, Bapa, ku persembahkan Kau kudus Tuhan. Amin Tuhan. Ibadah yang, mari bersama katakan, kami sembah Engkau Yesus dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Hari Ratu Langit. Hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Kami sangat membutuhkan hikmat dari sorga, supaya apa yang kami dengarkan tidak lalu dengan sia-sia. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami saat ini, supaya apa yang kami dengarkan dapat kami pahami dengan baik. Dan apa yang sudah kami pahami, sungguh Tuhan, kami akan menyimpannya dengan baik dalam hati kami. Kami akan mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, ketika kami mendengar firman-Mu, lindungi kami dari segala yang jahat dan dari hal-hal yang akan menyesatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara sekalian. Saya berdoa agar supaya kita sekalian akan selalu diberkati oleh Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga kita tetap akan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, tema kita pada sore hari ini adalah Allah Maha Kudus. Elohim Kedosim. Saudara,
Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Mari kita melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara perhatikan ayat ini. Allah mengatakan dengan jelas dalam ayat ini bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu Dia menginginkan agar supaya saudara dan saya juga kudus di hadapannya. Nah, mari kita perhatikan saudara. Apa Maha Kudus itu? Allah yang Maha Kudus itu artinya Allah yang tidak bisa dihampiri. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa dekat dengan Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus, sedangkan kita adalah orang-orang berdosa. Allah Maha Kudus artinya tidak ada yang menyamai Dia. Dia satu-satunya. Jadi tidak ada yang lain yang boleh mengatakan Dia Maha Kudus. Yang Maha Kudus itu cuma ada satu, yaitu Allah kita, Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus ini artinya juga bahwa Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa, sedikit pun tidak pernah berbuat dosa. Dia pernah menantang orang-orang yang mendengar firman-Nya, mengatakan, siapa di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku pernah berbuat dosa? Saudara, kita melihat di sini Allah kita yang Maha Kudus ini tidak pernah berbuat dosa. Dan Allah yang Maha Kudus ini tidak pernah punya niat jahat sedikit pun kepada kita. Tidak pernah punya niat jahat. Saudara, mungkin kalau ada terlintas dalam pikiran kita, wah ini jangan-jangan Allah punya niatan jahat kepada saya, pikiran itu dibuang. Karena Allah tidak pernah punya niat jahat kepada kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus bersyukur. Karena Dia tidak pernah buat jahat kepada kita. Kemudian Allah yang Maha Kudus itu juga adalah Allah yang tidak pernah keliru, saudara. Ya, seringkali juga mungkin orang mengatakan, wah jangan-jangan Allah keliru ini, Allah keliru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita tidak pernah keliru. Oleh karena itu kita harus begitu taat dan setia kepada firman-Nya. Dia tidak pernah keliru. Nah, kita mengucap syukur saudara. Walaupun kita pada awalnya tidak bisa menghampiri Allah yang tidak terhampiri ini, tetapi dalam Yesaya pasalnya ke-57 ayat 15 katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan, firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Perhatikan saudara, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Wah, kita bersyukur saudara, ketika saya membaca ayat ini saya bersyukur, walaupun kita sebenarnya tidak bisa menghampiri Dia karena Dia Maha Kudus, kita berdosa saudara, tetapi Dia mengatakan dengan jelas bahwa Dia mau tinggal di dalam kehidupan anak-anaknya yang rendah hati. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini, apakah setiap orang bisa menghampiri Allah? Tidak bisa. Kalau mau menghampiri Allah, maka ada syaratnya, saudara. Ya, kita melihat bahwa untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus itu ada persyaratannya. Saudara perhatikan, dan persyaratan itu dari Allah, bukan dari yang lain. Saudara,
Jadi persyaratan yang ditetapkan oleh Allah saja yang bisa membuat kita menghampiri Dia. Membuat kita bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Kalau kita mengikuti persyaratan yang berasal dari Dia. Bukan persyaratan berasal dari orang ini, orang pinter ini, orang pejabat ini. Bukan. Persyaratan yang ditentukan adalah persyaratan yang berasal dari Allah. Dan bila kita melanggar persyaratan tersebut, maka kita akan mendapatkan hukuman. Bahkan sampai hukuman mati. Saudara, jadi itu menunjukkan bagaimana Allah yang Maha Kudus itu. Saudara, saya berikan contoh di dalam Perjanjian Lama. Musa pernah dia keliru. Dia sudah mencemarkan, dia sudah menyalahi kekudusan Allah. Apa yang terjadi dengan Musa? Dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Saudara, kemudian kita melihat lagi di dalam Perjanjian Lama, Nadab dan Abihu. Dia adalah anak Harun. Dia membawa api lain masuk ke tempat suci. Saudara, apa yang terjadi? Keduanya mati. Dan ketika mereka mati, Harun bapaknya tidak boleh menangis. Saudara, jadi orang yang melanggar persyaratan Tuhan, melanggar kesucian Tuhan ini akan mendapat hukuman. Di dalam Perjanjian Baru, saudara, ada juga contoh di sana. Sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ketika mereka menjual tanahnya, mereka kemudian mempersembahkan penjualan tanah itu kepada rasul. Namun tidak semua, separuh saja diberikan kepada para rasul. Saudara sekalian, kita perhatikan di sini. Ketika dia ditanya oleh Simon Petrus, saudara, apakah semua yang kau jual itu hasilnya kau berikan ke sini? Ananias dengan tegas katakan, betul, ini semuanya. Saudara, Ananias sudah berbohong. Maka Petrus katakan, engkau bukan berdusta kepada manusia, engkau berdusta kepada Roh Kudus. Saudara, dia sudah melanggar kekudusan Allah, mati. Istrinya datang, juga ditanya pertanyaan yang sama, jawabnya sama. Dan kemudian istrinya pun mati pada waktu itu. Nah, ini saya mau gambarkan betapa Allah kita yang Maha Kudus itu adalah Allah yang tidak bisa sembarangan dihampiri. Ya. Nah, untuk itu saudara, kita perhatikan sekarang, kenapa kita tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus, bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Di dalam Roma pasalnya yang ketiga 23-24, jadi penyebab manusia tidak bisa menghampiri Allah adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, Allah tidak mau bersekutu dan tidak bisa dia bersekutu dengan manusia yang berdosa. Allah sangat membenci dosa walaupun dia sangat mengasihi manusia. Saudara, ayat 24 katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, di sini persyaratan yang Allah mau sampaikan, kamu berdosa, tidak bisa bersekutu dengan aku. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, maka kita bisa lewat Yesus Kristus bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus ini. Saudara, kita melihat selanjutnya di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Di sana dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan kemudian dikatakan karena kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di sini kembali ayat ini mengatakan kamu sudah berdosa. Tidak mungkin bisa bersekutu dengan aku. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka kita melihat kita bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Namun demikian saudara, tidak bisa sembarangan bersekutu. Ada satu yang dilakukan oleh Allah agar supaya saudara dan saya bisa bersekutu dengan Dia.
Allah yang Maha Kudus. Ada yang dilakukan oleh Allah karena Dia mengasihi kita. Mari kita melihat bagaimana di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara perhatikan ayat ini. Karena kasih Allah kepada kita, kasih-Nya itu tidak cuma ngomong saudara, tapi diwujudkan kasih-Nya itu dengan cara datang ke dalam dunia untuk mati menebus dosa kita. Jadi saat kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dikuduskan oleh Allah dan kita bisa bersekutu dengan Dia. Sekarang mari kita perhatikan surat Ibrani pasal 10 ayat 10. Di sana dikatakan, dan karena kehendaknya inilah, perhatikan saudara ayat ini, dan karena kehendaknya inilah, bukan karena kehendak saya, bukan karena kehendaknya orang-orang itu, tetapi kehendak Allah sendiri. Apa kehendak Allah? Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus Kristus. Nah saudara, pada perjanjian lama saudara, kalau orang berdosa, dia datang bawa domba saudara, sebagai penebus dosanya. Domba itu dibawa ke imam, dan imam itu memeriksa domba itu. Dia cacat atau tidak saudara. Kalau tidak cacat, dia diperbolehkan jadi korban penebus dosa. Maka kita melihat imam menyuruh orang yang berdosa itu menaruh tangannya di atas kepalanya domba itu. Maksudnya apa? Supaya dosa orang itu dipindahkan ke domba. Sudah. Domba kan tidak pernah berdosa. Kebenarannya domba ini diterima oleh manusia itu. Jadi tukar saudara. Dosanya ditaruh ke domba, kebenaran domba itu ditaruh di dalam orang yang berdosa itu. Namun kejadian seperti ini tidak selama-lamanya saudara. Kalau mereka berbuat dosa lagi, mereka harus melakukan hal yang sama. Jadi mereka terus-menerus melakukannya dalam kehidupan mereka. Tetapi karena Allah, karena kehendak Allah, kita dikuduskan oleh Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Artinya, saudara, semua dosa-dosa kita, itu kita pindahkan kepada Yesus Kristus. Karena Dia yang menanggung. Jadi dosa kita dipindahkan ke dalam diri Tuhan Yesus. Dan setelah dipindahkan, maka Yesus kemudian menebusnya dengan mati di atas kayu salib. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi dengan demikian hanya melalui sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus saja saudara bisa dikuduskan dan kita bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Tanpa Yesus Kristus saudara, kita tidak akan bisa kudus. Dan tidak akan mungkin kita bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Karena persyaratan dari Allah yang Maha Kudus itu agar supaya kita bisa bersekutu dengan Dia adalah melalui Yesus Kristus. Karena Dialah yang menguduskan kita dengan sengsara, kematian dan kebangkitannya. Nah kalau demikian, setelah kita mengetahui akan hal ini, apa yang harus menjadi respons kita? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara, kita harus mau percaya dan menerima apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Yaitu sengsara, kematian dan kebangkitannya untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Jadi kita harus mau percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Barulah kita bisa menerima kekudusan yang berasal dari Dia. Mari perhatikan Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat ini katakan sejak kita percaya dan menerima Yesus kita dipindahkan, saudara. Dipindahkan dari mana? Kita dipindahkan dari kuasa kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, selanjutnya ayat 14 katakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi saya mau beritahu kepada kita bahwa tanpa Yesus Kristus, saudara dan saya tidak mungkin pindah dari kuasa dosa ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Kita tidak bisa untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. Hanya lewat Yesus Kristus. Dan caranya adalah dengan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua di sini sudah percaya dan terima Yesus. Karena itu saudara, kita sekalian sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Sekarang kita bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Ini sangat penting saudara, dalam menghadapi pandemi yang ada di depan kita ini, yaitu COVID-19. Saudara, kita harus berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kudus ini, saudara, agar supaya kita bisa memenangkan setiap peperangan yang ada. Dan kita bisa memenangkan dari virus-virus yang ada di sekitar kita. Kita harus bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Saudara, kita melihat di sini bahwa setelah kita dikuduskan tidak berhenti di sana. Kita harus melanjutkan, yaitu menjaga kekudusan kita. Agar supaya kita tetap saat lepas saat berjalan bersama dengan Dia yang Maha Kudus itu. Mari kita melihat Kolose 2 ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita bersyukur ini. Saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, jangan jadi orang mencela-menceli, saudara. Sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar Yesus, sebentar dunia, sebentar Yesus, sebentar dosa. Saudara, tidak boleh seperti itu. Alkitab katakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa? Supaya kita tetap bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus, yang memberikan kepada kita kemenangan dalam kehidupan kita. Saudara, selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, perhatikan ayat ini luar biasa. Saudara, dikatakan dengan jelas, kamu tetap di dalam Dia, supaya tetap berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan melimpah dengan pengucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bagaimana kita berakar, kemana kita berakar. Tuhan sediakan kita tempat untuk berakar, yaitu firman Tuhan. Kita harus berakar dalam firman Tuhan. Makin hari makin mengenal Allah yang Maha Kudus. Makin kita mengenal Allah yang Maha Kudus itu, makin kita mengasihi Dia. Makin kita mengasihi Dia, makin kita menaati Dia. Makin kita menaati Dia, makin kita setia berjalan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, kemudian dikatakan bahwa dan hatimu melimpah dengan syukur. Bersyukur itu penting, saudara ya. Kita semua sudah tahu ya, bahwa seringkali kita akan, Pak bersyukur saja, Bu bersyukur saja. Saudara, bersyukur itu, ternyata setelah saya perhatikan saudara, bersyukur itu adalah vitamin saudara. Atau boleh dibilang obat saudara. Saudara, kalau orang itu melimpah dengan syukur, badannya jadi seger saudara. Orang yang senantiasa bersyukur dengan tulus kepada Tuhan, hatinya gembira, saudara ya. Kita melihat apa akibatnya. Di dalam tubuhnya akan keluar hormon yang namanya endorfin,
yang memberikan kepada tubuhnya kesegaran senantiasa. Saudara, oleh karena itu ketika kita baru bangun tidur, saudara, naikkanlah syukur yang pertama kepada Tuhan. Karena ini merupakan vitamin atau obat yang sangat manjur untuk kita gunakan menjalani kehidupan kita sepanjang hari, bahkan sepanjang tahun ini. Saudara, mengucap syukur itu jangan sampai kita cuma syukur mengucap, saudara. Ini ada syukur mengucap, ini lain sama mengucap syukur. Itulah sebabnya maka kita diingatkan agar supaya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Tuhan menginginkan hal ini dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita melihat Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, ayat ini sangat indah, saudara. Karena saudara dan saya sudah terima Yesus, berarti saya sudah dibebaskan dari dosa. Oleh karena itu saya bisa berjalan dalam kehidupan saya sepanjang umur hidup saya bersama dengan Allah yang Maha Kudus, yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat salah, yang tidak pernah berniat jahat. Saudara, kita bisa berjalan bersama Dia, Allah yang Maha Kuasa ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau demikian bagaimana caranya supaya saya saat lepas saat terus menerus berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kudus ini? Ini sangat penting, saudara. Kenapa? Karena tanpa berjalan dengan Allah yang Maha Kudus ini, kita akan tersesat. Oleh karena itu kita diingatkan, pertahankan supaya kamu tetap berjalan dengan Allah yang Maha Kudus dengan menjaga kekudusanmu. Saudara, mari kita perhatikan yang berikutnya. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap bisa hidup kudus dan bisa berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kudus itu. Saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jangan hidup di dalam dosa. Kalau saya tahu, saudara, ini jelas salah, ini jelas Tuhan tidak mau, jangan lakukan, saudara. Kalau saya tahu bahwa yang saya sedang lakukan ini adalah sesuatu yang salah dan sesuai dengan firman Tuhan ini salah, tapi saya tetap simpan, saya tetap pelihara, saya tidak mau buang, maka saudara, kita tidak bisa berjalan dengan Allah yang Maha Kudus itu, saudara. Tidak bisa. Karena Dia Maha Kudus, saya masih menyimpan dosa. Itulah sebabnya saya harus membuang semuanya ini agar supaya kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Bagaimana cara membuangnya? Saudara, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah perhatikan hal yang dikatakan di sini, perintah Tuhan. Kalau kamu tahu itu salah hari ini, keliru, ini salah, segera lakukan ini. Apa? Mengakuinya di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Bapa, saya sudah salah, saya sudah keliru, saya sudah menyimpan sesuatu yang Tuhan tidak ingin saya simpan. Karena itu saya mengaku ini salah dan saya akan meninggalkannya. Mari kita melihat Amsal pasalnya yang ke-28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya, perhatikan saudara, yang menyembunyikan pelanggarannya artinya yang tahu dia sedang melanggar, yang tahu dia salah, tapi disembunyikan. Saudara ya, saudara mungkin semua orang tidak tahu, tapi Allah yang Maha Kudus itu tahu, saudara. Oleh karena itu dengan jelas dikatakan di sana bahwa siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Saudara, mungkin banyak orang yang bertanya, waduh,
Saya ini sudah taat sama Tuhan ya, saya sudah ke gereja, saya sudah melakukan ibadah dengan baik, tapi kenapa kok belum ada damai sejahtera dalam kehidupan saya? Saudara, ayat ini menolong kita untuk melihat, jangan-jangan ada sesuatu yang masih kita simpen, yang menyebabkan kita tidak akan beruntung, saudara. Oleh karena itu ayat ini dengan jelas katakan bahwa tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, sederhana Tuhan mau. Dia ingin supaya kita hidup dalam kekudusannya sederhana. Kalau kamu tahu dirimu salah, akui, jangan lakukan lagi. Baca firman Tuhan, sehingga dengan demikian kamu akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Dia. Saudara, jadi dengan demikian jangan hidup dalam dosa. Ini pertama, untuk bisa berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kudus ini. Kemudian yang kedua, saudara, menyimpan firman Tuhan dalam hati. Firman, kita bersyukur bahwa masih ada firman. Itulah sebabnya kita menjadi kuat, saudara. Kalau firman sudah tidak ada, maka apa yang menjadi pegangan kita? Nah, oleh karena itu pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, perhatikan saudara, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, firman itu disimpan di dalam hati, agar supaya firman itu akan mengarahkan kita, supaya kita tidak mempertahankan dosa, tidak hidup dalam dosa. Tetapi setiap kali kita bersalah, kita mengakuinya di hadapan Tuhan, supaya darah Tuhan Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Saudara, menyimpan firman itu di dalam hati sangat penting. Mungkin saudara, menyimpan dalam hati itu bagaimana? Mungkin saudara bisa membacanya, dan kalau saudara masih sanggup menghafalkannya, hafalkan saudara. Kalau saudara tidak bisa menghafalkannya, sulit, hafalkan pakai nyanyian saudara. Karena sekarang itu ada begitu banyak nyanyian yang berhubungan atau yang diambil dari firman Tuhan, saudara. Oleh karena itu hafalkan nyanyian ini, kan lebih mudah menghafalkannya, saudara. Satu nyanyian yang berasal dari firman Tuhan, misalnya di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Saudara, ini tertulis dengan jelas dalam Yesaya. Kalau kita hafal lagu itu saudara lebih mudah, maka itu juga sama dengan kita sudah menaruh firman itu dalam hati. Saudara, ada lagu yang mengatakan juga ya bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ada begitu banyak mazmur-mazmur yang bisa dinyanyikan, dan itu kita ucapkan dengan dalam nyanyian, menanamnya di dalam hati sehingga kita akan bebas atau kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Saudara, ini cara menyimpan firman Tuhan. Saudara, simpan firman Tuhan. Saudara, sekarang banyak hoax di sekitar kita, berita-berita bohong. Yang saya sedih, teman-teman saya banyak yang disimpan bukan firman Tuhan, saudara. Yang disimpan adalah kabar bohong, kabar yang tidak benar itu disimpan. Saudara tahu apa akibatnya orang menyimpan kabar yang tidak benar? Tentu hidupnya juga tidak benar, saudara. Itulah sebabnya jangan menyimpan barang-barang rosokan seperti itu. Mari kita menyimpan firman Tuhan agar supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan.
Saudara ingat, iblis sekarang menghujani anak-anak Tuhan dengan berita bohong, menteror anak-anak Tuhan dengan berita-berita bohong. Coba saudara baca, sekarang ngomongnya begini, nanti seminggu kemudian beda lagi omongnya, berikutnya beda lagi omongnya. Saudara kalau mau pegang seperti itu, saudara jadi bingung menghadapi kehidupan ini. Tapi yang tidak pernah berubah, itu adalah firman Tuhan. Oleh karena itu simpan dengan baik firman Tuhan dalam hati, supaya sepanjang tahun 2021 ini kita menjalaninya dengan pimpinan firman Tuhan. Selanjutnya saudara, Tuhan Yesus mengingatkan yang ketiga, supaya kita tetap bisa berjalan bersama Allah yang Maha Kudus itu. Markus 14 ayat 38 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara, Tuhan Yesus tidak suruh muridnya saja berdoa, dia kasih contoh untuk berdoa. Saudara, orang belum bangun, dia sudah bangun saudara untuk berdoa. Saudara, ini sangat penting. Pagi hari kita bangun, kita cari pertama kali itu Bapa kita yang ada di surga. Saudara ingat bahwa yang di surga itu Bapa kita. Bukan om kita saudara, bukan Pak Lek kita, ya, bukan adik kita, tapi Bapa kita. Sebab Yesus bilang, kalau kamu mau berdoa katakan ini, Bapa kami yang ada di surga. Lah, Yesus yang mengatakan bahwa yang di surga itu Bapa kita. Loh, kenapa kita mesti khawatir menghadapi kehidupan yang di surga itu Bapa kita? Seringkali saya kalau mendapatkan sesuatu, saya ingat firman Tuhan katakan apa? Bahwa Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini betapa pentingnya bahwa kita berjaga-jaga dan berdoa. Artinya kita cari Tuhan. Kita cari Bapa kita setiap pagi. Kita cari Dia. Saudara, kita taruh firman di dalam hati. Kita mencari Dia dalam kehidupan kita. Sehingga sepanjang hidup kita, kita dicegah dari berbuat dosa. Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, banyak kelemahan, yaitu keinginan daging kita. Itulah sebabnya Tuhan suruh kita berdoa. Saudara, kalau berdoa itu tidak penting, Tuhan Yesus tidak pernah mengajar muridnya berdoa. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar muridnya nyanyi, saudara. Tidak pernah mengajar muridnya berkhotbah, tapi dia mengajar muridnya berdoa, saudara. Ya, saudara, ya, dengan demikian doa merupakan hal yang penting untuk bisa berjalan bersama Allah yang Maha Kudus itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita bisa berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Kita harus hidup di dalam Roh, hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana itu? Saya mau beritahu saudara, sejak saudara percaya dan terima Yesus, Allah mengutus Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Sekarang dalam hati saudara ada Roh Kudus, ada Roh penolong, ada Roh penghibur, ada Roh penasihat, ada Roh pengajar. Itu tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu kata di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25 mengatakan bahwa jikalau kita dihidup oleh Roh, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus tidak pernah mimpin salah, tidak pernah keliru mimpin kita, saudara. Allah Maha Kudus tidak pernah keliru. Saudara, kalau Roh Kudus pimpin kita pasti benar. Kenapa? Dia kudus, dia tidak pernah salah. Nah, oleh karena itulah kita harus minta pimpinannya setiap hari. Jadi dengan demikian ada 4 hal yang saya mau ingatkan kembali. Jadi yang pertama, jangan hidup dalam dosa. Kalau ada, akui dan tinggalkan. Saudara, penting, tahun 2021 ini masih panjang. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Yang kedua, taruh firman Tuhan itu dalam hati saudara. Yang ketiga, datang kepadanya, bersekutu dengan Dia, Allah yang Maha Kudus itu. Dan yang keempat, minta tuntunan Roh Kudus. Supaya saat lepas saat kita bisa hidup bergandengan tangan, bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Akhirnya saya mengajak kita melihat Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, ini yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Dia adalah Allah yang Maha Kudus dan Dia sudah menguduskan saudara dengan melalui sengsara dan kematian Yesus Kristus. Maka Dia juga menginginkan saudara hidup kudus dan Dia sudah beritahu kepada kita bagaimana caranya hidup kudus di hadapannya. Biarlah apa yang kita dengar pada sore hari ini akan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa bersekutu dengan Dia saat lepas saat, dan kita akan menikmati kemenangan lepas kemenangan yang Dia sediakan bagi kita sepanjang tahun 2021 ini, bahkan terus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami sangat gembira karena dulu kami tidak bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus, tapi oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus, sekarang kami bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus itu, sehingga dengan demikian kami juga boleh menikmati kekudusan Allah dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, tolong supaya Roh Kudus menolong kami agar supaya kami terus-menerus hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak menyimpan dosa, menaruh firman Tuhan dalam hati kami, berdoa bersekutu dengan Bapa di surga, dan minta tuntunan Roh Kudus supaya hidup kami kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kemenangan lepas kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Bapa, tanamkan semua ini dalam hati kami supaya berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu sore ini. Amin.